Ora Samang dan Inang, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan renungan harian Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini Selasa 31 Januari 2023 dengan menyanyikan buku ND nomor 467 bait yang pertama dan ketiga. Bagian firman Tuhan buat kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yunus pasal 2 ayat yang ke-7. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Yunus adalah nabi Tuhan yang menolak ketika Allah menyuruh dia memberitakan kepada orang-orang Niniwe bahwa mereka akan dihukum Allah karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Yunus menolak perintah itu karena Yunus tahu Allah pasti akan mengampuni bangsa Niniwe jika mereka mengindahkan peringatan Yunus dan bertobat. Bagi Yunus itu tidak boleh terjadi. Belas kasihan Allah seharusnya hanya untuk orang-orang Israel, umat pilihan Allah. Bangsa-bangsa lain tidak boleh mendapat belas kasihan Tuhan. Akibat penolakannya itu, Yunus justru dihukum oleh Allah. Ia dilempar ke dalam laut dan ditelan oleh ikan besar. Dan Yunus tinggal di perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dalam perut ikan besar itulah Yunus menyadari bahwa ia tengah dihukum Allah, yaitu dilempar ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, sehingga ia berada dalam kesusahan. Ia tenggelam ke dasar bumi dan tidak mungkin lagi kembali. Seperti orang yang telah masuk ke liang kubur, ke dunia orang mati. Itulah yang dialami Yunus. Namun Yunus percaya, belas kasihan Allah menyelamatkan dia, dan menaikkan kembali nyawanya dari dalam liang kubur kepada dunia orang hidup. Dan benarlah iman Yunus itu. Setelah ia berdoa, Tuhan memerintahkan ikan besar itu memuntahkan Yunus ke darat. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, banyak cara iblis membuat kita menjadi berdosa di hadapan Allah. Di antaranya seperti Yunus, kita memiliki sifat eksklusif yang tidak mau menerima keberadaan sesama kita sebagai sesama yang dikasihi Allah juga. Kita pun bisa jatuh ke dalam dosa yang sama seperti Yunus itu. Atau juga bentuk-bentuk dosa yang lain yang sama-sama dibenci oleh Allah. Namun, apapun bentuk dosa yang kita lakukan, satu hal yang sama. Upah dosa adalah maut. Allah tidak menyukai semua dosa itu. Seperti yang dialami oleh Yunus, karena dosa yang kita lakukan, kita seharusnya masuk ke dalam dunia orang mati. Namun Allah kita adalah Tuhan yang tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan pertobatannya lah yang diinginkan Tuhan.
Karena itu setiap kita yang telah atau sedang hidup dalam dosa, diminta untuk bertobat seperti Yunus, memohon belas kasihan Allah, sehingga kita dikeluarkan dari dunia orang mati dan kembali kepada kehidupan bersama dengan Allah. Kiranya kasih Allah yang penuh pengampunan itu mendorong kita untuk seperti Yunus, bertobat dan kembali kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, yang menginginkan pertobatan kami. Kiranya Roh Kudus bekerja terus dalam hati kami untuk menyadarkan kami akan segala dosa-dosa kami dan menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, sehingga kami boleh kembali kepadamu dan meninggalkan dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.